misalnya kalimat Nabi Yusuf di penjara itu setelah dia takwil bahwa satu di antara dua orang penghuni penjara ini akan selamat. Dia ngomong, kasih tahu nanti orang-orang di luar kalau aku bisa takwil mimpi. Itu kan marketing promotion. Marketing ya di sana. Itu kan word of mouth. Iya, benar ya. Itu kan word of mouth. Bahkan ketika raja mengatakan aku akan pilih kamu jadi orang khususku, itu Nabi Yusuf minta posisi menteri keuangan. Langsung khazainil ard, biar aku yang kelola perbendaharaan, maksudnya kekayaan negara ini hafizun alim. Sesungguhnya aku pandai menjaga dan aku pintar, aku berilmu. Itu kan berarti kan dia introduce ya, dia explain kompetensinya. Kan itu kan personal branding. Iya. Jadi belum lagi nanti kisah Nabi Musa, belum lagi ini kan kalau Quran memang kisah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nanti kisah Nabi Muhammad di mana itu ada di hadis. Bicara profesi. Inspirasi sukses kali ini dari founder Quranic Insight for Entrepreneur, Pak Randy. Nah, itu Ustadz Randy. Ustadz, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih waktunya. Terima kasih, Dok. Gimana? Lagi sibuk apa? Ya, kemarin habis launching buku Quranic Insight for Entrepreneur. Oke. Lalu nampak karena kemarin juga beberapa bulan terakhir juga masih bolak-balik filantropi ngurus kemasjidan. Nah, ini mulai dikembalikan lagi positioningnya ke entrepreneur muslim. Jadi udah confirm sama teman-teman entitas dakwah, udah deh saya fokus ke entrepreneur muslim, dan di entrepreneur muslim ini kami lagi bangun Rofa'a Business Club. Jadi kita membangun platform untuk kawan-kawan pengusaha muslim bergaul, terutama bergaul ya, untuk kemudian networking, ngobrol. Setiap seminggu sekali Jumat pagi kita ketemuan di Jabodetabek. Oke, platform ini bukan teknologi kan, tapi semacam wadah tapi tersaring sih. Ada verifikasi 2 tahap untuk kemudian join ke dalam. Saya bisa joinnya ini harus di verify dulu nih kayaknya ini. Kalau verifikasi tahap 1 udah lulus. Oke, ini saya akan langsung tanya untuk audiens kita, viewer yang banyak pebisnis, wirausaha, entrepreneur. Dan banyak juga audiens kami itu yang mungkin masih kerja tapi ingin jadi wirausahawan. Kemudian ada kepikiran ingin bisnis tapi ya saya tuh nggak punya skill, nggak punya produk, nggak punya network. Mungkin nggak sih atau itu halu? Sangat mungkin ya. Sangat mungkin ya, karena sebetulnya yang kita sadari di dunia ini kalau kita belajar, ini saya bawa dulu ke Qurannya ya. Kalau kita lihat dalam narasi di Al-Quran dan hadis, dunia ini resourceful. Jadi dia berbeda misalnya dengan faham bahwa space itu terbatas. Nah, ini saya mohon maaf loncat-loncat ya, karena salah satu narasi dari seorang Hitler Nazi itu kan adalah dunia ini terbatas maka kita harus expand, dan lahirlah kolonialisme kan. Jadi dari narasi kelangkaan bahwa dunia ini gak akan bisa mencukupi kebutuhan seluruh manusia, maka muncul penjajahan. Islam gak gitu, manusianya ada berapa dia cukup, asal tidak ada keserakahan. Nah, karena itu ketika kita bicara misalnya, gimana kalau gak ada network, gak ada resource, gak ada apa, memang kamu gak usah harus punya. Iya, karena semuanya sudah tersedia. Tinggal masalahnya sekarang aksesnya aja belum dibuka. Ya bersungguh-sungguh aja. Tinggal bergerak apa yang kita bisa lakukan, nanti akan kebuka satu persatu. Niatnya yang penting ya. Iya, jadi kalimat di Al-Ankabut itu ada kalimat walladzina jahadu fina, barang siapa yang bersungguh-sungguh kepadaku, itu kalimat itu sebetulnya kalimatnya terkait sama ibadah, terkait sama zikir, terkait sama penghambaan kepada Allah. Walladzina jahadu fina, barang siapa yang menuju kepadaku, lanahdiyannahum subulana, aku akan berikan jalan-jalan. Tetapi secara insight bisnis adalah barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mencapai result, barang siapa bersungguh-sungguh untuk penetrasi pasar, dia hanya butuh sungguh-sungguh aja. Ya kalau sungguh-sungguhnya hanya bisa ketemu 3 list teman silaturahim, ya itu kesungguhan dia. Sampai level itu ya? Iya, dan Allah mengatakan kan lanahdiyannahum subulana kan. Ya kita mengalami lah Dok ya. Kita kan orang lama kan. Ada sungguh-sungguh orang lama ya. Artinya sangat banyak jalan kebuka ketika memang kita melangkah kan. Ketika kita melangkah satu demi satu, jalan network terbuka. Kayak gitu sih. Jadi memang sangat mungkin kalau you gak punya apa-apa, lalu kemudian ngerasa gak punya apa-apa, kemudian berhasil dan berhak untuk meniti jalan entrepreneur, asal ada kesungguhan. Ada kesungguhan di sana. Ya kalau kesungguhan buka dong data kontak WA. Kamu mau silaturahim ke siapa aja.
Kalau ada kesungguhan, nonton dong channel ini sampai habis. Kan gitu ya, Dok ya. Kan gratis. Luar biasa. Ya kan? Oh, gua nggak ada kuota. Ya udah nongkrong dong di WiFi cafe. Ada yang gratis juga kan? Ada yang gratis juga gitu. Jadi Allah tuh ngelihat jahadunya sih, gitu sih. Oke. Nah, kesungguhan ada, kemudian caranya kita bisa ambil inspirasi dari manapun, termasuk buku, termasuk dari pengusaha sukses. Nah ini saya tertarik banget, Quranic Insight. Iya. Sejak lama, ya karena saya muslim ya. Iya. Saya tahu Quran itu panduan kita untuk menjalani hidup ini supaya selamat dunia akhirat. Kurang lebih seperti itu. Selengkap itukah panduan untuk berbisnis dalam Al-Quran? Jadi gini Dok, saya pengen coba cerita biar nyambung bahwa kenapa sih saya bangun Quranic Insight for Entrepreneur. Nanti terjawab tuh pertanyaan dokter. Saya tuh merasa Quran itu hanya punya tempat di ruang-ruang kebatinan. Ada dendam, baru kemudian Quran itu memaafkan gitu. Lalu kemudian misalnya ibadah yang ritual. Quran itu ruangnya di situ, ruang masjid. Jadi kalau misalnya tiba-tiba harus rapat corporate bicara result, udah nggak pakai Quran. Nah itu pakai ayat mana? Saya bingung juga tuh saat ini ya. Langsung pakai good to great. Jim Collins kan, betul. Langsung kayak gitu, langsung kita, udahlah kita buku Maxwell, Seven Habits dan segala macam. Quran nggak ada tempat di rapat manajemen. Padahal Quran misalnya ya berbicara yang sangat letterlock sekali tentang 7 tahun panen dan 7 tahun kering pada Nabi Yusuf alaihissalam. Kan itu kan ternyata memang economical cyclic kan. Ketika dia burst gitu kan, atau ketika dia virality, dia pasti akan saturated dan akan incline gitu. Kalau dia nggak rejuvenate, kalau dia nggak makin muda atau makin diinovasi lagi, artinya ada gitu loh di situ. Dan apakah selengkap itu? Sebetulnya ngambil ibrohnya sih. Jadi misalnya kalimat Nabi Yusuf di penjara itu setelah dia takwil bahwa satu di antara 2 orang penghuni penjara akan selamat, dia ngomong kasih tahu nanti orang-orang di luar kalau aku bisa takwil mimpi. Itu kan marketing promotion. Marketing ya? Itu kan word of mouth. Itu kan word of mouth. Bahkan ketika raja mengatakan aku akan pilih kamu jadi orang khususku, itu Nabi Yusuf minta posisi menteri keuangan. Langsung khazainil ard, biar aku yang kelola perbendaharaan, maksudnya kekayaan negara ini hafizun alim. Sesungguhnya aku pandai menjaga dan aku pintar, aku berilmu. Itu kan berarti kan dia introduce ya, dia explain kompetensinya. Kan itu kan personal branding. Jadi belum lagi nanti kisah Nabi Musa, belum lagi ini kan kalau Quran memang kisah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nanti kisah Nabi Muhammad di mana itu ada di hadis. Kalau dari perang Badar, Khandaq, manajemennya Nabi Muhammad terkait dengan pasar yang sangat-sangat letterlock itu makin amazed lagi kita. Jadi kalau bisa di ini ya, maaf saya potong, bisa di relasikan ke bisnis dan manajemen gitu ya. Makanya insight bahasanya. Insight, jadi kalau nyari misalnya gimana supaya dagang itu bisa laku, ya kita muter-muter yang secara letterlock bicara dagangan tuh nggak ada. Gitu. Tapi kemudian ketika di situ ada kejujuran atau misalnya di situ ada bagaimana keterbukaan, fairness ya itu ada di Quran. Maka itu kan value ya. Nah jadi yang saya develop adalah ngambil insight-nya. Maka Quran ini kalau ada ahli militer ya nanti Quranic Insight for militer. Quranic Insight for broken heart, Quranic Insight for psychology, Quranic Insight for geology. Kan dulu sebelum, kan kita satu perguruan ya dong. Sama Om Deddy Corbuzier kan. Betul. Aneh datang ke madrasahnya Om Deddy Corbuzier itu tuh bawanya Quranic Insight for broken heart, for woman, for healing. Anda tuh punya banyak sebetulnya. Tidak hanya kive ya? Tidak hanya kive, tapi kan begitu bisnis pilar, maksudnya konten pilarnya kan disalahin sama Om Ded kan. Dia mesti fokus. One segment. Ya udah, akhirnya kita bonsai. Akhirnya saya fokus di for entrepreneur itu. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah sih di beberapa segmen diterima. Ya, luar biasa sekali tuh bahwa memang insight itu ada dalam Al-Quran, tapi tidak semua orang, tidak semua pengusaha mampu menerjemahkan atau mendapatkan insight langsung ya. Iya, makanya kalau saya sih dikatakan tafsir nggak berani ya. Saya makanya yang diperbolehkan tadabur ibroh, tadabur ibroh. Jadi insight itu kan tadabur kan, mentadaburinya gitu sih Dok. Sudah lebih dari 70 video. Di Kive ya, jangan lupa tuh. Aku kemarin take episode 78. Alhamdulillah ya? Sih, termasuk luar biasa. Termasuk project yang aku ini cukup istiqomah ya karena dijaga sama teman-teman gitu ya. Walaupun kita tahu ya, misalnya
monetize tidak monetize itu kan di YouTube kan perkara yang berbeda gitu. Tapi alhamdulillah ya istiqomah lah, alhamdulillah. Dan satu episode yang sebenarnya saya jadikan pondasi sih. Oh good. Tapi saya ingin tanyakan langsung di sini ke orangnya nih. Penting banget untuk seorang entrepreneur 3 hal. Ya. Iman, yes. Sholat dan infak. Yes. Ini hubungannya apa? Kalau sebagai muslim kan memang kewajiban nih. Tapi tolong insight-nya Tat. Entrepreneur, manajemen atau bisnis seperti apa? Ya, jadi sebetulnya di awal surah Al-Baqarah itu maksudnya kalau bahasa kita di surah itu ngejeblak tuh apa ya? Maksudnya kebuka banget bahwa kita kan pengen untung. Ya betul. Kalimat untung atau berhasil di dalam Quran itu kan falah. Jadi diazankan hayya 'alal falah, marilah menuju kepada kemenangan. Falah itu isemnya, kata bendanya tuh muflihun. Orang yang beruntung itu muflihun. Jadi di Al-Baqarah ayat kelima itu kan ulaika 'ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang dapat petunjuk dan itulah orang-orang yang beruntung. Penjelasannya di 3 ayat sebelumnya. Yang alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iman, salat dan kemudian infak. Sebetulnya dia representasi dari manajemen. Iman itu bahasa iman di dalam Islam atau dalam Quran itu sebetulnya mengimani yang gak zohir. Goib ya? Ya goib itu kan karena dia gak kelihatan. Jadi gini loh. Kita buka Quran, kita kemudian buka Quran gak ngelihat teksnya, kemudian kita baca namanya murojaah. Itu namanya bil goib. Jadi kita membaca Quran bil goib karena kita gak ngelihat teksnya. Jadi misalnya dokter pengen ke Bandung, kan gedung satenya gak kelihatan. Ya itu sebetulnya sedang mengimani sesuatu yang goib. Karena yang zohir cuma jalan Simatupang. Iya, kelihatannya Simatupang. Nah, pebisnis itu kan bermain-main dengan visi yang gak kelihatan. Ya kan? Misalnya siapa sih dulu yang nyangka founder dari Oyo, anak muda di India, dititipin hotel sama pamannya, terus dia punya visi ke depan yang gak kelihatan kan? Jadi gue bagusin, gue gantiin spraynya segala macam, dia foto, dia taruh di web. Ya. Sekarang dia udah punya ratusan ribu titik di seluruh dunia. Itu kan visi, nggak kelihatan. Nah berarti kalau mau jadi entrepreneur, you mesti punya iman. Nah gitu loh Pak. Jadi gitu ya? Kalau misalnya di Quran itu adalah iman kepada Allah dan Rasul, kepada malaikat, kepada kitab, maka iman di inside bisnis adalah kemampuan untuk melihat yang tidak terlihat oleh orang lain, yang tidak zohir. Kan gitu. Kan di bisnis ini kan apalagi kita di teknologi kan begitu. Ya. Elon Musk siapa sih yang nyangka roket terbang balik lagi landing itu kan amazed loh kita. Tapi kan dia yang punya belief atas itu. Orang lain gak bisa ngeliat itu, dia bisa ngeliat itu. Dan sebelumnya belum ada yang berhasil kan? Sebelumnya belum ada yang berhasil. Dan sebelumnya apa sih dan segala macam. Nah makanya satu, teman-teman pengusaha mesti punya iman. Iman tuh insight-nya apa ya? Bisa ngelihat apa yang gak dilihat. Saya misalnya di RBC ya, bikin klub ini juga unik. Karena platform ini pada akhirnya orang bertransaksi ya, lalu kemudian ketemu. Itu kan ini pelatihan bukan saya bilang kayak gitu. Lalu kemudian jadi ini tuh apa Ren? Ini tuh tempat bergaul tapi kamu harus bayar. Ini rada aneh nih beberapa teman-teman pengusaha. Karena saya melihat yang mereka nggak lihat. Teman-teman pengusaha terutama muslim itu kehilangan tempat bergaul yang tersaring. Iya. Gitu loh. Jadi iman itu artinya bisa ngelihat sesuatu yang beda. Nah tapi nggak cuma bisa melihat dan kemudian meyakini saja. Waqimus sholah. Jadi Islam kan gak agama kebatinan. Yang penting udah beriman sama Allah. Terus gak sholat. Maka productionnya gitu loh. Jadi kalau iman to vision, ya goals, believe akan goals ya. Sholat itu adalah actionnya. Ya harus berbuat dong. Tapi gak cukup juga berbuat harus ada givingnya. Dan givingnya itu dari memulai, bukan nanti gitu. Karena giving itu yang kalau misalnya saya bahasakan secara ilmiah adalah membuat sense keberlimpahan itu terjadi gitu loh. Kan salah satu hormon dalam tubuh kita ini Dok, ini kalau boleh berbagi, dia tidak bisa membedakan apakah itu benar-benar terjadi atau enggak. Misalnya kita ketakutan biasa itu bangkrut, maka hormon stres kita tuh naik. Karena jiwa kita nggak pernah bisa ngerti bahwa apakah itu terjadi atau nggak terjadi. Tapi kalau feels-nya udah datang, hormonnya bereaksi. Walaupun belum pernah mengalami. Jadi kalau kita sedekah pagi, let's say cuma 10.000, 100.000, lalu orang yang kita kasih itu senang bahagia, itu kan feelsnya langsung, wah saya kaya ya, saya bisa berbagi ya.
Itu hormon-hormon dan energinya tuh bergerak gitu loh. Nah, justru di awal ya? Justru di awal. Maksud saya gini, kenapa nggak gini jualan dulu udah untung baru infak gitu? Pagi kan belum tentu untung gitu. Bener gak sih? Iya. Salah berarti saya dong. Karena Qur'annya begitu. Yunfikuna fis-sarai wad-dharra di Al-Imran itu berinfak fis-sarai wad-dharra di waktu lapang dan di waktu sempit. Dan di surah At-Taubah itu orang-orang yang mengatakan aku akan berinfak ketika Allah nanti memberikan karunia. Ya mereka begitu dapat karunia tidak akan berinfak dan di hati mereka Allah tanamkan kemunafikan. Jadi ciri-ciri munafik ini keras nih. Ya, munafik itu kan di bawah-bawahnya neraka gitu ya. Itu malah menunda-nunda berbagi. Jadi berbagi aja, mau kecil mau besar. Nah, tapi ini mental yang kemudian harus dibangun gitu loh. Jadi ini pijakan bagi teman-teman entrepreneur saya rasa. Wah luar biasa sekali. Kalau dasarnya atau pondasinya adalah iman, sholat dan infak, ini seakan-akan tujuan untuk jadi entrepreneur atau bisnis itu ini kental banget dengan ibadah. Pertanyaan saya gini, saya dulu gitu ya, pertama kali berbisnis nih jadi wirausaha lah gitu. Cita-cita saya itu pengen kaya. Salah nggak sih, Tat? Banyak nih mungkin muslim termasuk saya. Kenapa dulu kerja kemudian jadi berniaga atau berusaha gitu ya, berwirausaha tuh. Saya ingat hadis ya. Mungkin intisarinya gini, 9 dari 10 pintu rezeki itu dari berniaga atau berdagang atau berusaha. Kan orang jadinya kepengen kaya tuh kalau ingin jadi wirausahawan itu. Bener gak sih motivasi atau tujuan itu? Atau tadi kalau pondasinya 3 hal yang sangat menurut saya religius banget itu harusnya beribadah. Seperti kalau nikah kita niatkan ibadah, belajar ibadah dan sebagainya. Seperti apa Tad? Ya kalau tadi 3 kan iman, sholat dan infak, walaupun itu istilah ibadah, di insight kan dia implementasi manajemen sebetulnya. Tapi saya ingin bahas yang ini, pertanyaan dokter. Saya ingin membahas berhati-hati. Saya ingin bahas di dua bab dulu deh. Pertama bab intention, ya bab dorongan. Boleh nggak dorongan untuk kaya? Ya ini saya nggak ingin pada vonis boleh nggak bolehnya, tapi saya pengen masuk pada kenapa sih terjadi transaksi? Karena manusia itu saling membutuhkan kan. Ada demand, permintaan, ada supply, ada yang memenuhi. Kenapa muncul demand? Karena ada problem. Aku butuh diantar ke sana dong, problem kan? Aku butuh baju dong. Aku apalagi di teknologi kan. Aku butuh ini proses harus disimplify, diotomasi dan segala macam. Muncul problem, lahirlah demand. Habis demand ada yang kemudian menyuplai. Nah, yang menyuplai ini kan sebetulnya bukan menyuplai, tapi dia provide helping others, nolong orang agar kebutuhannya, problemnya solve. Jadi kan sebetulnya bisnis terjadi transaksi itu kan bukan transaksinya, amal soleh kan. Bikin orang terbantu, bikin orang teredukasi. Mau kamu di industri pendidikan berarti bikin orang teredukasi. Kamu misalnya di industri transport, kamu berarti ngebantu orang untuk berpindah dari satu titik ke titik yang lain. You bisnis logistik berarti kamu sedang menggerakkan barang gitu. Teknologi berarti kamu sudah memudahkan orang untuk berkomunikasi, membuatnya lebih dekat, lebih cepat. Jadi kalau boleh menawarkan intensinya jangan untuk kaya. Untuk intensi ya. Jangan untuk kaya. Jangan untuk kaya, tapi helping others. Ya, itu menurut saya yang paling strong. Ya, semua yang saya lakukan hari ini itu harus ada intensi helping others supaya energi itu ada. Tetapi begini. Di kisah yang berikutnya ada sebagian kaum muslimin ini yang kemudian sedikit anti sama duit. Dan itu sempat terjadi di zaman Nabi. Sedikit anti sama duit gitu ya? Iya, iya. Anti sama duit, anti sama kesejahteraan, anti sama kekayaan. Makanya saya mau koreksi dari 2 hal ini. Tadi kan saya sudah koreksi intensinya. Oke deh, helping others. Biarlah nanti market itu, kekayaan itu datang seiring value kamu naik, layanan kamu naik. Tapi di sisi yang lain ini kejadian di Ammar bin As. Jadi Ammar bin As itu pernah dipanggil Nabi, lalu kemudian Ammar bin As ini diminta sama Nabi memimpin pasukan kecil namanya Sariyah. Ya, dalam perang tradisional di zaman Nabi itu peperangan itu punya impact ghanimah. Jadi kan memang begitu kan. Jadi kalau misalnya perang lalu kemudian dapat harta rampasan perang. Maka Nabi mendoakan, Ammar semoga kamu menang dan kamu kaya. Ammar didoakan begitu. Nah dia seperti muslim hari ini tuh. Nabi aku nih perang ini untuk lillah, aku di perang ini bukan untuk kekayaan. Itu Nabi menegur, hebatnya. Ini hadis jarang diangkat. Cuma diangkat ujungnya aja. Nabi mengatakan ni'mal malun soleh lirijalun soleh. Sebaik-baik harta itu di tangan orang soleh. Gitu ya. Jadi Nabi itu mendorong kalau kamu baik sumber daya itu harus di kamu. Ini yang saya juga campaign hari ini gitu loh.
Ya, saya sekarang menemani salah satu, saya sebut aja lah, Almas Fried Chicken ini lagi naik-naiknya kan. Kita udah tegak, podcast ini jalan udah tegak 5 outlet. Antrian renovasi 50 outlet, bahkan antrian kemitraan udah mau 200 titik. Pasar fast food ayam satu perusahaan, Anda bisa buka laporan terbuka, pasti tahu lah ya, ada brand ayam besar yang lagi kena boykot juga. Itu 5,9 triliun setahun, Bang. Setahun ya. Laporan terbuka 2023. Iya. Kalau brand luar negeri bisa jual 5,9 triliun, dan ini juga I talk to top manajemen Almas, belum lagi digabung sama brand-brand yang lain, ya mesti mimpi 10T dong. Iya. Harusnya bisa ya. Iya, kalau dia bisa bikin outlet, makanya kalau Anda lihat outlet Almas kan gede-gede sekarang ya. Nanti di Condet ada, di Tamrin ada. Kalau memang bisa perform untuk kemudian pakai AC, lalu pakai warmer, deep fryer gitu kan, ayamnya berkualitas, kejar dong kualitinya. Iya. Makanya pakai seragam, manajer store-nya juga seragamnya berbeda dan seterusnya. Jadi harus ada hirs juga dalam Quran itu namanya hirs, dorongan untuk kemudian perform. Makanya tadi saya tanya channelnya dokter kan, udah 20.000 harus dong, kita tuh harus ngitung berapa subscriber. Harus dihitung ya. Iya, nggak apa-apa. Ini kan beberapa orang kalau misalnya harus dihitung, kok nggak spiritual banget sih nih ngitung, udahlah kurang ikhlas nih ngitungin subscriber. Duniawi banget atau apa gitu ya? Enggak ya. Dan itu saya bisa buktikan, Nabi sebelum hijrah ke Madinah menghitung berapa yang sudah direkrut oleh Mus'ab bin Umair. Kan banyak yang nggak ngerti. Nabi pindah ke Madinah saat di tahun 1 Hijriah, 3 tahun sebelumnya Mus'ab bin Umair udah dikirim direct selling ke Aus dan Khadraj, 2 suku besar Madinah itu. Dan Nabi menghitung. Makanya ada bait Aqabah 1, 2, nanti udah terhimpun sekian ratus, kalau tidak salah 100 sampai 200, baru Nabi pindah. Jadi ada sales call dulu sebelum penetrasi. Luar biasa. Lo. Tahu saya hijrah cuma urusan perang sama ini aja, ternyata enggak ya. Jadi gini, Bos. Jadi makanya saya ngerasa ini amanat Allah. Mudah-mudahan Allah jaga saya. Jadi saya tuh kan bukan lahir ya, artinya tumbuh dari SMA di dunia dakwah yang kental banget. Maksudnya kalau track itu kanan banget lah. Karena dari 2001 saya SMA kelas 1 tuh dakwah pokoknya ekstrim, Dok. Dulu saya ngeliat cewek aja nggak mau. Beneran, Dok, beneran. Sempet di kanan ya? Sempet kanan sono, Dok. Wah, nggak musik nggak apa, maaf nih ya. Rame kan musik. Karena dulu begitu. Gitu. Tapi 2008 ketika udah lulus kuliah masuk 9, 10, 11 nih mulai ada kejenuhan gitu loh. Karena akhirnya saya coba keluar ke area coaching. Jadi saya dari yang kental banget agama itu terus belajar action coach, terus belajar 4 days MBA, Kit Cunningham. Itu saya mulai terbuka tuh buku-buku manajemen gini saya lahap. Makanya jangan panggil saya Ustadz, gitu. Hilang tuh Dok aneh 10 tahun. Jadi 2001 2009 10 tahun tuh aneh hilang di dakwah tuh. Maksudnya ya kalau suruh khutbah ceramah oke lah. Comeback lagi 2019. Wasilah kayak Luqmanul Hakim Pontianak. Udah deh dakwah lagi, balik lagi, fokus lagi ngurus masjid. Nah, begitu balik, aneh kan nyala lagi nih Qurannya. Nah, aneh tuh jadi, lah ini kan manajemen gitu loh, Dok. Kayak misalnya yang tadi muter-muter di sini saya lihat ada 4DX ya, 4 Discipline Execution. Kan narasi manajemennya adalah nggak usah targetin hasil. Pokoknya fokus aja sama apa yang bisa dilakukan hari itu. Discipline Execution. Itu kan surah Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kamu dan mengecek siapa yang terbaik amalnya, bukan terbaik resultnya. Dari situ saya, wah udah nih. Nah makanya kayak tadi dokter yang nyambungin sendiri kan, ada sales call-nya ya, ada penetrationnya sebelum itu, Dok. Padahal cerita hijrah, perang atau apapun ya, zaman dulu. Sekarang kan kalau cerita bisnis kita ke Sun Tzu loh, Dok. Iya. Sun Tzu mulu kita. Nabi Muhammad itu menjalankan hampir 50-an lebih ya, 50-an lebih perang besar, ratusan perang-perang kecil namanya syariah, dan itu strategiknya kalau kita bedah Al-Anfal aja, itu luar biasa. Pemilihan tempat, location, sumber daya, strategi, kenapa yang kecil bisa melawan yang besar, kapan defense, kapan attack, itu luar biasa. Itu sih minimal. Tentu nggak bisa kita bahas habis-habisan di podcast ini, tapi minimal men-trigger bahwa dari literatur yang kita anggap jebot 14 abad yang lalu itu luar biasa, karena memang firman Allah kan Quran. Insight-nya yang kita ambil hari ini Insight. Nah, sekarang kan siapapun nih ingin berbisnis menurut saya di era teknologi ini gampang ya.
banyak sekali produk bahkan dari luar negeri ya. Kita bisa jualan lewat platform, marketplace, social commerce seperti TikTok dan sebagainya gitu ya. Okay. Itu kan banyak banget tuh. Nah, Sadandi tadi sampaikan bahwa dunia itu resourceful ya. Sebetulnya untuk semua orang ya. Selama kita bersungguh-sungguh gitu ya. Dan dapat insight lah kalau Muslim dari Al-Quran gitu ya. Pertanyaan saya, ini resourceful termasuk barang-barang dari luar negeri. Platform-platform bukan milik orang Muslim. Ini boleh kita gunakan gak sih? Kadang-kadang gini bahkan ya. Katakanlah affiliate itu kalau di social commerce seperti TikTok itu contoh saja ini. TikTok salah satunya. Itu ya udah mereka tinggal add produknya terus bikin video-video. Jadi pembeli itu kita bahkan affiliate itu tidak tahu pembeli ini beli barang orang Muslim atau bukan. Apakah halal atau tidak. Tapi kan itu bisnis. Dan hal yang mudah memulai bisnis adalah dari jualan punya orang lain. Dipermudah oleh teknologi. Gimana menurut Ustadz Dandi? Mudah-mudahan gak terlalu pinggir jurang nih ya? Enggak banget. Aman ya? Saya senang ada pertanyaan ini. Saya tarik dulu dari kehidupan Nabi di Mekah. Waktu Nabi Muhammad SAW hijrah, itu nitip ke Ali bin Abi Thalib karena Ali ini hijrahnya terakhir. Ini ada barang titipan-titipan kafir Quraisy, muamalah, ya, wadiyah itu artinya nitipin barang untuk kemudian diputar, dibisniskan dan seterusnya itu dan seterusnya. Nanti kamu balikin lagi ya. Jadi muamalah dengan orang yang lintas berbeda ideologi atau berbeda mabda, berbeda agama itu dipersilahkan. Selama memang koridor muamalahnya itu benar. Jadi misalnya gini, Islam terikat pada fikih muamalah. Ya udah ketika kita berdagang dengan non muslim, dia follow ini. Saya kemarin di Malaysia itu lawan transaksi kami karena saya bawa Taki Malik, kami sekarang satu tim sama Ustaz Taki Malik itu semua teman-teman pengusaha ASEAN Chinese ya itu non muslim. Terus dia nawarkan bisnis gini. Terus saya bilang ini nggak comply di syariah. Kalau mau di comply tujuannya nyampe, tapi kita harus ubah begini supaya dia jadi comply. Ada akad antar investasi dan jual beli nggak boleh digabung. Kalau kita jualan aja. Kalau investasi dan kalau investasi harus jelas bla bla bla. Dan dia follow. Gitu. Follow the rules. Dan bahkan beberapa DM nih teman-teman, Ren, aneh lagi pelajarin video antum yang video kamu yang zakat. Jadi kayak gitu kan. Jadi dia ngomong video kamu yang zakat teman-teman. Jadi artinya berdagang dan bertransaksi itu nggak apa-apa. Selama memang zatnya halal, akad-akadnya halal gitu. Nah tinggal nanti misalnya gini, di platform ini kan yang lagi rancu sekarang apakah barangnya memang yang itu walaupun bisa refund ya. Iya. Kalau affiliate itu malah ada kaidah fikihnya namanya samsara. Samsara itu komisi. Jadi dia kan berusaha broker ya, broker. Dia kan berusaha mendatangkan traffic kan, cookiesnya kebaca, lalu kemudian nanti dia dapat share. Itu masih ketemu kaidah fikih muamalahnya. Sekarang itu yang sebetulnya jadi isu kalau kita bicara di titik marketplace itu adalah bagaimana kemudian marketplace ini memonetize dirinya. Kan harusnya dia sebagai marketplace ya kalau misalnya mau bayar ya fix gitu seperti pasar. Tapi kan dia potong dari omset. Ada biaya ini. Itu yang kalau di teman-teman syariah compliance ada beberapa klien saya juga yang akhirnya exit dari marketplace. Oh gitu. Bukannya itu masuk samsara juga tadi ya? Karena kita taruh di sana justru memudahkan UMKM nih yang saya nggak tahu nih kemana arahnya, tapi intinya mereka ngambil fee dong dari transaksi. Kalau dari pengusaha kecil itu menurut saya ini terlepas dari fikih atau bukan Ini kan, itu fair nih gitu kan. Oke, saya naruh nggak laku ya udah saya nggak bayar sewa daripada udah bayar sewa nggak laku rakyat kecil atau pengusaha kecil kecekek. Gimana Tad? Ya jadi makanya sudut pandangnya marketplace ini memposisikan diri sebagai pasar atau broker. Kalau lihat dari kenyataannya sekarang karena salah satu klien saya udah ngomong sama orang dalamnya mereka marketplace karena kan cuma naruh, mereka nggak ada usaha untuk mendatangkan traffic ke situ. Oh gitu. Kan kalau datangkan traffic kan gini, kalau kita punya mall, kita sebagai manajemen mall mendatangkan traffic ke mall. Dan para tenan di mall itu nggak perlu lagi bayar share omset atas pencapaian di tiap outlet kan, hanya bayar sewa. Udah bayar. Tanggung jawab yang punya mall adalah masuk aja orang sebanyak-banyaknya di mall dan lihat tenan yang ada. Kan begitulah marketplace. Kecuali kalau misalnya ada satu affiliate yang kemudian bawa-bawa orang kayak misalnya kita kalau keluar dari umroh itu terus ada Pak Haji cukur. Nah itu kan affiliate-nya. Karena memang dia ada usaha kan. Dia ada usaha. Marketplace nggak ada usaha. Untuk ya usahanya mendatangkan kepada marketplace-nya. Walaupun pernah diskusinya yang kawan klien jalan itu, oh iya kan kami pernah mengiklankan, tapi dari iklan itu apakah datang transaksi yang mana? Ya itu sih maksudnya
Kalau zatnya halal, barangnya halal. Nah, salah satu ketika kita belajar di muamalah bisnis ini, apakah secara muamalah dan transaksi itu dia comply atau enggak? Dia masuk atau enggak? Dan ini sih memang luas ya. Aku sejujurnya enggak menitik beratkan keahliannya di sini. Karena aku di insight tadi itu. Jadi aku sebetulnya Quranic management ya. Jadi insight. Jadi kalau sudah fikih muamalah compliance itu teman-teman konsultan ekonomi syariah yang tajam. Beda fokusnya gitu ya. Beda fokusnya. Jadi pertanyaan saya berikutnya mungkin gak dijawab juga. Jadi tadi marketplace itu sesuai syariah atau tidak sih? Oke, udah ada disclaimer dulu di depan gitu ya. Susah nih host nih nanyanya nih. Ya, tapi aku pengen nyampaikan begini sih. Rentang di Islam ini kan mazhabnya rentang ya. Jadi dalam Islam itu ada yang qati, ada yang tetap. Ya, misalnya kayak akidah, Allah, pemahaman yang tetap itu ada. Tapi masalah ibadah kayak sholat saja, mekanisme gimana itu kan ikhtilaf. Nah, misalnya kayak rata-rata di Syafi'i itu subuhnya di awal kan. Udah bahkan fajarnya masih menyingsing dikit dia udah sholat. Hanafi itu terang dulu, makanya kalau di Turki kita sholat subuh kan terang. Terang ya, udah terang. Nah, dia memakai fajar sodik itu kan. Nah, itu kan rentang fikih. Nah, sama kayak di marketplace ini kalau saya juga ngobrol sama beberapa teman-teman, oh enggak ya gitu, ini kan komisi, ini kan ya pendapat fikihnya juga rentang. Nah, makanya beberapa teman-teman pengusaha muslim, ini sorry saya harus sebut ya, kadang dia nyaman pada kelompok pemahaman yang mana, itu menentukan. Nanti yang biasa yang moderat sama dokter ini, yang kencang dikit dia sama yang ini, yang kanannya jauh sama yang ini, dia memilih. Dan itu sekarang lembaga syariah compliance itu udah banyak ya. Udah banyak. Jadi kalau misalnya yang biasanya komunikasinya bagus sama negara gitu sama MU itu guru saya Dr. Jalal, Dr. Adi Syahroni, yang lumayan juga keras dan kenceng, tapi juga negara mengakui good, Dr. Erwandi, itu juga punya ETA juga, Erwandi Tarmizi Association, yang menurut saya juga dinamis penyampaiannya ada Aminur Baits gitu ya. Terus nanti di kajian itu ada Ustadz Dwi Condro, lalu juga ada Bang Firly, itu banyak sekarang ekonomi syariah yang kalau misalnya ada satu case ini bisa berbeda nih. Oh gitu. Bisa berbeda dari versi ini. Dan itu tuh rentang khilafiyah yang kita harus bahasa dalam kami di ekosistem kaum muslim tasamuh, lapang dada dengan itu. Nah, tinggal nanti bahasanya itmi'nan aja, tenang milih yang mana gitu. Kayak 8 rokat, 23 rokat. Ini kan gak selesai dari kita lahir kan pertarungan ini. Masih apakah tarawih sekarang juga ya seperti itu ya. Ya, apakah tarawih itu 11 atau 23 rokaat. Ya tinggal tasamuh aja kan. Karena saya memulai pertanyaan itu nih jangan sampai gak ada jawaban ya. Ustadz Dendi tadi udah menjelaskannya, tapi intinya mungkin saya simpulkan gini. Silakan cari referensi atau tempat nanyanya sendiri. Tadi contohnya yang Ustadz Randy sampaikan, beberapa mungkin lebih banyak lagi. Tingkat keyakinannya nanti kemana dan mungkin tingkat kehati-hatiannya seperti apa gitu ya. Yang hati-hati banget ya silakan, yang kurang ya gimana gitu kan. Tapi aku ada yang lupa nih, tapi ini satu. Jadi gini, ini kan halal haram ya. Ini kan bab halal haram. Halal haram tuh udahlah ada. Tapi saya sih pengen masuk di bab tentang pemberdayaan, di bab tentang kedaulatan. Jadi kalau ditanya misalnya, Bang, gimana kita misalnya kayak marketplace atau gimana? Nah, sementara ini datanya kemana? Gitu loh. Jangan sampai kita sibuk jualan di marketplace itu, kemudian pasar sudah kita taruh di situ, data kita nggak punya, lalu kemudian tiba-tiba tiap bulan potongan adminnya naik. Jadi kita nggak punya kedaulatan di pasar kita sendiri. Build your own channel dong, itu kedaulatan. Jadi kalau saya, ayo bikin web sendiri, jualan, yuk. Itu bukan berarti saya mengharamkan marketplace, tapi di isu pemberdayaannya sama kayak tadi, produk non muslim boleh nggak gitu, atau misalnya produk asing boleh nggak, kita nggak tahu siapa. Kita ngomong asing sama nasional dulu aja deh ya. Ya kalau ngomong pemberdayaan, ya kita tuh kan punya produk sendiri. Sorry nih, aneh pakai Trisecond segala macam, ini kan local brand gitu loh. Kalau kita bisa pastikan uang ini berputar di local brand, kenapa enggak gitu loh. Prioritas itu ya? Iya, ada ayam almas dong, gitu loh maksudnya. Iya. Kan rasanya sama, bisa dikompet, bisa kompet kok. Bisa kompet. Jadi kita masuk di pembelaan. Ane tuh pengen dorong itu, kita masuk di bab pembelaan. Jadi kalau ada barang luar negeri atau produk asing, tapi sebetulnya lokal sudah ada dan kualitasnya bagus? Iya,
menurut saya bahkan kan sebetulnya kalau ya kurang-kurang dikit tapi uangnya muter ke kita deh. Ke kita gitu muter ke orang-orang kita deh, kenapa enggak gitu loh. Tapi kalau ada yang maksa beli produk asing? Maksa beli produk asing gimana maksudnya? Udah ada lokal nih bagus ternyata masih tetap beli produk asing. Itu hak dia, saya nggak bisa mengatakan kamu pengkhianat bangsa apa enggak sih. Gua bukan itu ya. Bukan faksi yang ke situ-situ. Cuma kalau saya campaign ya babnya itu lebih pada itu, kedaulatan data, kemandirian, kemampuan gitu-gitu. Iya. Nah, kalau produk lokal, produk asing dan sebagainya, tapi ujungnya adalah ini ternyata ada produk yang teridentifikasi ownernya adalah dari negara yang sedang menjajah atau sedang merampas haknya saudara kita misalkan di Palestina. Itu gimana tuh? Bolehkah masih kita jualan itu? Kan kalau di marketplace ya brand-brand itu tetap bertebaran. Ya dan orang tetap jualan itu. Sebagai muslim gimana tuh? Jadi gini, kalau kita bicara tentang dagangan itu kan kita lihat kehalalan zat dulu. Oke, zat ya. Zat pertama. Sebetulnya kalau ditanya itu halal atau haram? Ya secara zat dia halal. Ya sebetulnya hukumnya tetap halal. Nah, tinggal pertanyaannya kalau memang ada indikasi. Ya misalnya udah jelas-jelas indikasi dan seterusnya. Yang kemudian dari situ lahirlah pembelaan kaum muslimin atas nama ekonomi. Ini kan bukan masalah halal haram lagi kan. Dia masuk pada kemanusiaan ya itu sah-sah saja. Sah-sah saja sebetulnya. Artinya saya pengen ngomong boykot itu sah-sah saja. Boykot sah-sah saja. Sah-sah saja karena kan kita sebagai Muslim sebagai personal kan boleh memutuskan kita mau belanja kemana, mau kita alirkan kemana gitu. Yang jualan sama juga konteksnya. Ya, yang jualan bagi saya juga ya dia berhak ya menjual apa saja ya. Dia berhak menjual apa saja, tinggal ya sisi kemanusiaannya aja kan. Sisi kemanusiaannya masuk sana ya. Jadi tapi yang saya rasakan untuk masalah boykot ini dia udah jadi lifestyle sih. Artinya udah jadi lifestyle ya. Dia bukan lagi ideologi pat gitu, tapi betul-betul udah anak muda aja sekarang udah mau dia maksudnya ama Islamnya gimana gitu katanya, tapi dia udah masuk ke kemanusiaan sih, udah isu sekarang tuh menurut saya kemanusiaan. Minimal kita bisa menunjukkan walaupun tidak berkontribusi langsung terhadap perdamaian di sana, kita tuh ada di sisi mana gitu gak sih? Bener gak sih? Kadang-kadang narasi di luar nih, minimal kita nunjukin kita tuh ada di sisi mana sehingga Allah melihat nanti kalau ditanya itu saya ada di sisi ini loh, gitu gak sih? Iya boleh. Maksud saya itu juga bagus gitu ya. Karena kalau ditanya begitu pun kita tuh juga nggak bisa lepas dari produk mereka 100%. Makanya saya harus berhati-hati juga sama narasi itu gitu. Artinya lepas clean 100% itu nggak mungkin lah. Tapi anyway bisa mulai memilih kalau ada alternatif. Tapi bagi saya arah boykot dan arah kemanusiaan yang gerakan kemanusiaan yang terjadi beberapa bulan terakhir ini itu adalah angin segar bagi brand-brand nasional. Saya malah fokusnya itu kesempatan sebetulnya kesempatan brand-brand nasional untuk tumbuh karena ekosistem masyarakat Indonesia ini kan memang 85% muslim. Jadi kalau bicara saya tuh nggak termasuk orang yang nggak membedakan antara ekonomi hot sama ekonomi nasional. Makanya kalau dalam narasi tulisan saya selalu ngomong ekonomi nasional. Artinya ekonomi negeri. Kenapa? Karena negeri ini udah 85% muslim. Jadi kalau you ngomong pemberdayaan UMKM itu nanti kenanya ke muslim juga. Nah kepada saudara-saudara kita juga yang berbeda agama tapi dalam wataniyah, dalam persaudaraan negara ini satu nationality Indonesia itu juga dapat manfaat gitu. Jadi bagi saya kompak aja kita boikot. Kompak saja gitu ya. Kompak saja kita bersama. Tanpa kita menunjukkan muslim atau non muslim sebenarnya itu kemanusiaan ya gitu ya. Sebenarnya. Gitu ya. Ya sorry kita nggak apa-apa lah kita sebut lah. Le mineral kan. Dia kan dapat limpahan market share air mineral, gimana tahu itu. Dia menikmati. Apakah Le mineral misalnya founder dan shareholdersnya muslim, saya rasa saudara kita non muslim kok gitu loh. Tapi kita respect sama Le mineral. Jadi bagi saya ini ya kesepakatan bersama gitu. Kesepakatan bersama. Ayam Ricis naik. Ya kan kita tahu Ricis ya pengusaha nasional gitu loh. Tidak dalam posisi muslim ekosistem tapi ya nggak apa-apa Ricis naik ketimbang beli ke tetangganya yang brandnya asing. Kalau saya sih gitu sih.
Ya kadang-kadang kita diuntungkan tidak hanya karena regulasi yang memprotek harus beli produk lokal ya. Kadang-kadang isu-isu internasional juga akhirnya tadi kelimpahan gitu. Iya, dan ini momentum menurut saya gitu. Momentum kalau kita ngomong Paragon misalnya beberapa produk-produk Wardah, KAF itu udah tembus-tembus melebihi produk-produk brand Eropa asing kan. Di market share catatan Nielsen Indonesia dia udah nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor wonderful loh. Iya. Perusahaan keluarga, Muslim, ya taat, gitu kan, Paragon, teknologi dan wonderful gitu. Dan ya kita ke situ aja sih semangatnya. Iya. Kalau saya sih ke situ aja sih. Daripada ribet tuh halal nggak boleh, ya pembelaan lah. Karena saya ngerti gimana struktur fikih bekerja ya. Zatnya halal kan. Misalnya kalau zatnya halal, transaksinya juga benar gitu kan, jual beli nggak ada gores segala macam ya dia itu halal. Cuma begitu masuk di kemanusiaan, pembelaan, lalu kemudian arah-arah dan tadi itu kalau memang ternyata benar-benar terbukti mending kita hati-hati kan. Jangan sampai uang kita mengalir jadi energi penjajahan itu gitu loh. Kalau bicara tentang zat nih Tan nih. Ya. Itu kan umumnya makanan, minuman ya. Yes. Ini seperti saya nih jualan teknologi. Yes. Jasa atau software gitu ya. Walaupun banyak software luar negeri juga gitu ya. Fokus saya di dalam negeri. Software ini bisa digunakan atau teknologinya atau jasanya bisa digunakan oleh berbagai macam perusahaan yang ada IT-nya. Iya. Nah saya jualan ke bank. Ya. Klien saya bank. Konvensional. Ini harus orang ahli yang jawab. Oh gitu ya. Ini harus orang ahli yang jawab. Karena aku sebetulnya tahu jawabannya. Aku takut karena guru-guruku S3 takutnya nonton ini kan. Takut aku salah-salah ngomong. Ini konsultasi gratis sih jadi. Sekalian. Aku pengen bahas ini di luar layar. Oh di luar layar. Jadi paling enak Mitratex ya. Mitratex tadi menghubungi beberapa associate ekonomi syariah untuk mengcomply. Jadi sebagai konsultasi nanti antum pilih yang paling menenangkan diri antum. Gitu Karena ya? ada yang berpendapat ini sekedar teknologi berarti jasa. Kayak misalnya bank dialir listrik, apakah yang alirkan listrik juga ikut berdosa? Iya. Bank kemudian komputernya nyala, apakah yang punya software ikut juga berdosa? Padahal yang dihukumi kan yang mencatat, yang menyaksikan. Iya. Gitu loh, ada yang berpendapat begitu. Tapi ada juga berarti kan kamu memudahkan riba bergerak. Jadi ini rentang lagi-lagi rentang khilafnya besar. Ada beberapa kawan saya trainer tuh nggak mau ngisi bank konvensional. Oh ada yang seperti itu ya? Ada. Dia nggak mau mengupgrade SDM supaya SDM itu pinter jualan duit, pinter jualan produk gitu riba. Ya. Ada beberapa. Paham. Ada yang saya kan edukasi. Saya kan masuk untuk ngasih enlightenment. Ada yang seperti itu juga. Jadi itu gitu ya. Itu rentang. Kebetulan saya nggak ada yang ngundang ya. Kalau diundang. Jangan dong. Tergantung jangan dong. Takutnya tergiur enggak ya? Tapi aku alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Ya beberapa terakhir ya BSI, Bank Syariah Indonesia. Masih ada syariah. Tapi Masya Allah loh di segmen ekosistem kaum muslimin Bank Syariah pun dihantam-hantam juga. Mereka gak setuju. Ya? Jadi kalau kita bergaul di ranah teman-teman ini dinamis sih. Dinamis ya? Dinamis. Termasuk kalau customer atau hubungan kita bisnis nih dengan pemerintah ya. Katanya pengusaha itu harus pelangi bukan dalam konteks yang ya, tapi abu-abu artinya gini, ya partai yang manapun yang penguasa itu kita perlu dekat gitu, karena dengan orang dalam itu lebih mudah. Nah pertanyaan saya gini mungkin, orang dalam konteks kita punya network kan bagus, tapi misalkan gini, saya punya orang dalam saya di pemerintahan, tapi saya tahu saya nggak serak dengan pemerintahannya nih yang terpilih dimanapun di daerah atau di luar negeri, maksud saya gitu ya. Gimana ya dalam konteks berbisnis? Apakah masih boleh nggak sih seperti itu gitu ya? Sebetulnya kalau dia pemerintahan yang sah terpilih, Anda like or dislike itu nggak nyambung sama transaksinya sih. Oh nggak nyambung sama transaksinya itu ya? Nggak nyambung. Karena gini, ketika kita memang bahasanya terlibat atau mensupport pemerintah, itu kan support kita bukan pada kekuatan partai atau bukan pada kekuatan politiknya. Support kita kan pada support kita kan lari lagi ke masyarakat kan. Iya. Misalnya Anda bentang kabel bawah laut atau bentang fiber. Fiber itu kan dinikmati komunikasinya kan untuk masyarakat. Iya. Itu satu. Cuma isu yang ketika sang pemerintah itu kan riswahnya, suapnya, gitu sih.
Jadi sebenarnya barang atau jasanya atau infrastrukturnya kan kembali ke masyarakat tadi ya. Dimanfaatkan untuk masyarakat. Kebetulan yang berwenang untuk mengeluarkan uang ya pemerintah yang saat itu berkuasa gitu ya. Untuk government spend kan, melakukan pembelanjaan dari hak APBN tadi, anggaran pemasukan yang dikejar sama Ibu Sri Mulyani kan, anggaran pemasukan, betul. Ya, pajak, PNBP, lalu kemudian belanja negara, BN, belanja negara ini 2.400 triliun gitu. Ya bagaimanapun harus diperhatikan juga kemana arah belanjanya. Selama produk jasa kita nggak bodong, nggak asal-asalan, kita punya produk bagus itu ya tadi. Iya kan, kalau misalnya tadi kopi zat, kalau jasa ini gimana kan, sebetulnya di jasa itu kan ujroh pada layanan. Jadi kalau nanti memang dokter ada jodohnya ketemu sama konsultan syariah, paling nanti akad-akadnya itu nanti ditajemin lagi. Jadi gitu untuk biaya bulky misalnya setahun jasanya apa, ininya apa, kalau layanan, klaim dan seterusnya. Nah kadang-kadang di bisnis jasa itu akad-akad ininya kabur. Oh gitu ya. Sehingga kadang-kadang kita sebagai perusahaan jasa yang terzolimi. Satu pelayanan, tambah fitur dong. Iya, di luar lingkup gitu ya. Kita gak enakan di luar lingkup ujroh. Jadi sebetulnya fikih muamalah itu melindungi kedua belah pihak. Jadi fikih itu kan melindungi kedua belah pihak, melindungi pembeli, melindungi penjual. Selalu begitu. Selalu begitu. Fikih bernegara misalnya, melindungi negara yang ngatur masyarakat dan melindungi masyarakatnya. Fikih rumah tangga yang melindungi suaminya, melindungi istrinya juga. Jadi nggak ada yang sebetulnya didepres gitu, nggak ada. Nggak ada. Kedua belah pihak. Fikih muamalah ini anginnya ke pembeli, enggak. Fikih muamalah ini anginnya ke penjual, enggak. Dia bikin aman kedua belah pihak. Jadi walaupun posisi customer kita lebih powerful, artinya kita sebagai vendor yang ingin project gitu ya, atau sebaliknya produk kita bagus, mereka nggak ada pilihan misalkan, sehingga kita itu jadi satu-satunya penjual produk itu, tetap aja di transaksinya, di perjanjiannya itu untuk kedua belah pihak yang melindungi kedua belah pihak ya. Untuk kedua belah pihak. Katakanlah gini, saya ada pertanyaan satu lagi, mungkin dialami banyak teman-teman juga nih di perusahaan-perusahaan yang B2B, yang tender B2B, pemerintah atau BUMN gitu. Nah, I know. Ada satu hal yang saya tanya nih, produk kita bagus, jasa kita bagus, wah terkenal lah di mana-mana. Mereka ingin banget produk dan jasa kita gitu. Iya. Bukan konteksnya, oke, saya mau produk kamu, saya fee-nya berapa, bukan gitu. Tapi gini, saya mau produk kamu, jasa kamu bagus banget nih gitu ya, testimoninya keren banget. Tapi kita tender, boleh nggak kita bantu buatkan lingkupnya dan persyaratannya mengunci kita menang tuh gimana ya? Ini kegalauan saya dan yang lain-lain juga mungkin. Saya jadi menjawab dengan keterbatasan ilmu saya. Tender ini kan sebetulnya ruang procurement kan. Betul. Jadi kalau misalnya saya punya perusahaan, saya mau belanja, maka ini kita tender supaya kita dapat supplier terbaik gitu kan. Iya. Spek terbaik, harga terbaik. Gitu. Nah, maka tender itu yang fair adalah ya sudah masing-masing ngebid penawaran, lalu kemudian diukur, lalu kemudian diputuskan siapa yang kemudian menang tender. Nah hantunya ada di ketika orang-orang procurement ini tiba-tiba mendapat kepentingan dari lawan pihak. Harusnya kan gini, misalnya aneh procurement, anggap aja Telkom, gitu ya. Ini sorry saya sebut ya. Maka kan saya harus berdiri atas kepentingan Telkom. Saya harus cost leadership, terus value segala macam. Nah tiba-tiba ada mitra, gampang lah bos. Bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Sehingga keputusan saya berubah. Saya tidak lagi berpijak pada kepentingannya korporasi, saya berpijak pada kepentingan dia. Nah ini namanya rishwah. Jadi menzolimi keputusan yang lain, dia trajektorinya di depan, transaksi dan deal-dealnya di depan. Nah ada yang kemudian memberikan ruang, beberapa ulama yang saya ketemu ya, yang kemudian cukup mendalami ini, memberikan ruang tuh setelahnya. Jadi tendernya berjalan baik, ini baik segala macam. Nah muncul kemudian hadiah. Nah itu malah dalam perspektif syariahnya dia mengatakan itu halal. Hadiah tuh halal ya? Tapi tidak legal. Karena gratifikasi. Iya. Secara hukum tidak legal. Iya, karena gratifikasi kan. Tapi secara itu karena dia tidak terikat pada pekerjaan apa-apa. Iya. Ya kan pekerjaan udah terjadi, tendernya memang udah fair. Tidak ada janji di depan juga. Tidak ada janji di depan, tiba-tiba datang ini hadiah orang. Nah beberapa ulama yang menjaga itu kan adalah, ya kalau kamu nggak direktur procurement atau kamu bukan manajer procurement, mana orang itu ngasih hadiah ke kamu gitu kan. Pasti dia ngasih hadiah ada kepentingan untuk mengubah sense kamu gitu. Cuma saya udah ngomong ke teman-teman saya, udah punya sahabat lama yang dia dealing project pemerintah 155M.
Ya nggak mungkin gak ada begitu. Tapi dia jagain di akhir. Dia ngomong sama gue nggak tahu ya. Maksudnya, bagi untung lah. Kalau di depan kan belum tentu untung kalau di depan atau gimana? Bukan masalah untung gaknya, artinya dia lebih pada aneh nggak. Aneh tendernya fair Ustaz, gitu. Aneh teknologinya ini segala macam. Memang kita perform, pekerjaan selesai anu ya dia tuh di akhir lah Ustaz. Tapi kalau kita nggak ngerti-ngerti banget nggak bisa lah Ustaz. Nah itu saya cukup berhati-hati karena gini, kita kan terutama saya kan bahasanya kalau di dalam ekosistem itu di wilayah ilmu, wilayah ilmu gitu loh. Ini kadang-kadang kalau kita sangat tajam di wilayah ilmu, kita lupa sama perasaan teman-teman di wilayah praktek. Iya. Itu kan teorinya Ustadz. Ada yang ngerti ilmunya Ustadz deh coba kesini katanya. Aneh diajak jalan-jalan itu di lapangan tuh aduh juga ya. Iya Bang. Gitu. Iya Bang, ngebitnya gimana, ininya gimana. Ya kita berlindung sama Allah lah. Iya kadang-kadang gini kalau di level angka tertentu itu kita masih bisa jaga tuh. Enggak tadi 100 miliar lebih atau apa itu mungkin ada hal seperti itu. Saya nggak tahu juga karena saya tidak bermain di area itu. Harga kami jualannya dikit-dikit lah gitu, nggak mahal gitu. Kita jaga, selalu kita jaga gitu ya. Tapi kemudian ketika kita ingin scale up dalam konteks bisnis itu kan berarti nilainya dan kuantiti dari transaksinya harus lebih banyak kan. Nah itu terperangkap di sana tuh. Oleh karena itu saya ingin tanya nih, mungkin pertanyaan saya gini, gimana sih di bisnis itu ada nggak sih insight dari Al-Quran tuh gimana kita caranya scale up gitu? Apakah sama seperti yang kita lihat kalau Anda nggak kencengin brandingnya gitu ya, marketingnya, kemudian entah main di quantity atau di nilai nominal itu kan umum lah ya. Ada nggak sih insight? Gimana sih? Banyak terperangkap UMKM, UMKM terus menengah mentoknya. Misalkan ada perusahaan yang udah agak besar pun mentok di 50 miliar revenue tuh. Kalau untuk naik lagi di atas 50 kelas sulit. Ada yang mentok di 100 miliar. Levelnya berbeda-beda. Gimana? Ada insight gak dari Al-Quran nih? Kalau kita lihat kisah yang betul-betul kelihatan scale up di depan mata. Lagi-lagi Nabi Yusuf alaihissalam. Ini kan dia mengawali hidupnya didorong saudaranya ke bawah sumur. Iya betul. Jadi Yusuf ini anak dari Yakub anak dari Ishak anak dari Ibrahim. Yakub punya 12 anak dari 4 istri. 10 iri sama Yusuf. Yusuf ini saudaranya Benjamin. Ya, kalau misalnya di Alkitab Benyamin, kalau kita Benjamin. Benjamin ini satu ibu. Jadi 12 bersaudara, 10 tuh dorong dia ke sumur. Jadi berkonspirasi supaya Yusuf mati karena iri dengki. Nah dari bawah sumur inilah karir Yusuf dimulai. Anda bisa bayangkan gitu. From deep bottom gitu. Lalu kemudian jadi budak. Jadi pembantunya raja, difitnah, ganggu istri pejabat, terus kemudian masuk penjara, dan akhirnya mentawilkan mimpi. Nah, kisah ini kan scale up dari bawah sumur sampai raja. Bahkan dari minus ya, bawah sumur ya. Bawah sumur, dasar gitu. sumur. Iya dasar ya. Dasar sumur, ini wonderful banget. Nah, saya ngelihat kisah scale up-nya itu kalau ditanya, itu pada apa? Pada value, pada kompetensi. Jadi waktu Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, 2 penghuni penjara tuh ngomong, aku ada mimpi memeras anggur, temanku mimpi burung ngemakanin roti di kepala, tolong takwilkan mimpi. Nabi Yusuf langsung ngomong, kamu memeras anggur nanti kamu keluar, akan melayani rajamu lagi untuk memeras anggur untuk dia. Kamu kembali ke tuanmu. Kamu yang dimakanin kepala di burung makanin kepala, burung makanin roti di atas kepala kamu nanti akan disalib dan kepalamu dimakanin burung. Kamu yang nanti akan dihukum mati. Takwil mimpi. Nah, orang yang selamat ini akhirnya dia ada di lingkungan kerajaan. Suatu hari raja bermimpi. Ada 7 sapi gemuk, 7 sapi kurus, ada 7 bulir gandum besar, ada 7 bulir gandum kosong. Ya ayuhal malak, kalimatnya begitu di Quran. Wahai elit, wahai pati, wahai para menteri. Apa arti dari mimpiku? Gak ada yang bisa ngomong. Gak ada yang bisa jawab. Kompetensinya gak masuk. Pembantu tuh ngomong, ada di penjara ini. Pernah terjadi sama dia. Pernah terjadi, ditakwilkan. Maka begitu, ini kalimat kecil yang banyak gak sadar. Begitu orang ini datang kepada Nabi Yusuf, itu ngomong gini, Yusuf ayyuhas siddiq. Wahai Yusuf orang yang benar. Artinya, wahai Yusuf orang yang udah valid value-nya. Wahai Yusuf orang yang udah proven kompetensinya. Dari mentakwil penghuni penjara, dia langsung mentakwil raja. Jadi kompetensi Bang. Iya. Rafa Business Club baru 1 bulan. Saya sudah ngerti banget pengusaha muslim itu tinggal dipergaulkan. Jadi
Jadi ya. Ada yang satu punya jaringan BUMN lagi butuh lift 4 lantai. Member kami ada Eleva tuh. Maulana Akbar punya perusahaan lift. Dealing 700 juta Bang. Iya. Rova baru jalan 1 bulan. Saya dekat sama satu perusahaan fashion. Ini 3 second nih. 7 juta pieces tahun jualan. Pak Hirman dan Bu Hesti. Kemarin barusan meeting sama Takimal. Terus kata Pak Hirman gini. Randy, saya lihat kamu ada Rova Business Club. Izin apa yang bisa 3 second BNC bisa bantu. BNC kan holdingnya dia. Oke. Mana UMKM yang kita bisa support, bisa elaborasi, pakai 3 second BNC punya aset apa ini. Saya juga for your information, beliau sangat-sangat welcome banget untuk UMKM, tapi pengen RBC yang mengkurasi. Business Club baru 1 bulan Bang. Oke. Business Club saya baru 1 bulan, 6 bulan. Tapi kemudian dapat respon, ini triliun ini BNC ini. Ini kan 3 second monthly 200-an toko di seluruh Indonesia. Jadi value scale up itu bukan you punya sukuk, punya investment, saham plat ini, plat B, plat apa. No, kompetensi. Wonderful naik. Iya. Xiaomi yang saya juga pegang kalau sering saya post itu kan cuanki kan. Iya. Itu di kereta api kan sudah mengalahkan mie instan yang itu betul, gitu betul. loh. Xiaomi salesnya di kereta api itu tertinggi ya. Tertinggi. Dan kalau dia udah menang di kereta api sebetulnya, dia itu bisa menang di market instan. Sekarang udah mulai masuk di jaringan mart itu di Jawa Barat terutama. Tapi wonderful loh. Xiaomi itu tanpa utang, tanpa mau pakai yang aneh-aneh, maksudnya dia betul-betul lurus memastikan comply. Di marketplace nggak jualan? Exit. Oh, udah exit. Exit ya. Saya sebetulnya orang yang kemudian juga lu ngapain sih keluar dari marketplace gitu kan, bikin lemes konsultan aja karena kita kehilangan miliaran sales. Iya. Targetnya bisa jadi. Tapi ya udahlah itu pilihan owner pilihan kan. Ya. Pilihan owner kan. Lebih yakin mungkin dengan cara itu, lebih hati-hati. Kita nggak tahu ya. Tapi yang saya pengen ngomong yang kayak tadi itu, ini gimana sih kita scale up gini? Ya tadi itu kembali ke ayat yang pertama lah. Nahdiyanahum waladina jahadu fina. Kesungguhan itu kan. Ya kita sama-sama YouTuber lah Bang ya, punya channel kan kayak gini kan butuh kesungguhan kan. Kalau nggak teman-teman nggak jadi. Editor, kan setengah mati, ngedit, ngupload, ada jenuh, kehilang motong, wah itu banyak. Hubungin tamu, ya kan kita harus meniti kesungguhan. Tapi kesungguhan ini kan yang buka jalan sampai 20.000. Iya. Ada satu tayangan yang mungkin so-so, ada tiba-tiba ada yang naik. Rendah. Ini kan harus kesungguhan. Kata Om Ded berapa? 3 tahun aja. 3 tahun minimal. Perlu 3 tahun. Tahan, ya. Dengar itu mah sakit perut. Om Ded masa 3 tahun. Gitu. Ya kan tahan kayak kita. Tapi kita lihat kesungguhan CTD. Kita lihat kesungguhan Om Ded. Jadi gitu ya. Iya. Sepakat. Kiai Deddy Corbuzier, Kiai konten. Muslim juga kan ya. Kiai dong. Dan dia bangun madrasah konten sama kita kan. Iya. Sama Kiai Indrawan Nugroho. Lihat kesungguhan Indrawan Nugroho bangun innovation. Kan jadi juga. Iya. Jadi saya sekalian campaign lah, maksudnya di sini ke teman-teman yang juga nyimak channel ini, diskusi kami. Ya scale up itu sesederhana itu aja di Quran. Bagus bagus kamu dapat kerjaan gitu. Maksudnya kalau orang udah percaya sama pekerjaan sama kamu, udah. Ini teman saya yang 155M kan dari subkon dulu. 4,5 miliar subkon ngerjain project orang, naik. Ini kami mau bidding karena saya mulai dilibatkan gitu di Laut Saudi itu 400 sama MBS. Luar biasa. Jadi ya gitu kan, tapi kan dijalanin sekian tahun. Jadi canggihnya kawan saya ini kalau ada teknologi Eropa 12 miliar, dia bisa bikin di workshopnya Gunung Putri Bogor tuh 2,5 miliar gitu. Alatnya sama, compete-nya juga sama gitu. Ya kesungguhan kan. Begitu tersambung, perform ya, lalu kemudian BUMN puas, negara puas, dapat penghargaan segala macam, udah namanya kemana-mana. Iya. Yusuf tadi kan? Yusuf Ayuha Siddiq. Oh iya nih. Langsung Yusuf datang. Gini Raja, nanti 7 tahun masa panen, 7 tahun masa kering. Jangan dimakan semua karena nanti menghadapi masa kering dan seterusnya. Selamat negeri Mesir. Iya. Kalau dia tidak pernah mentakwil seseorang penghuni yang dalam tanda kutip hina karena di penjara bersalah gitu. Betul. Gak mungkin sampai yang gak mungkin. Oh gitu ya. Jadi itu insight yang luar biasa. Makanya saya gak pernah saya itu ngerendahin orang gitu loh. Iya. Lihat gimana, ya Masya Allah tabarakallah kan, kita sama-sama YouTuber kadang-kadang subscribe lu berapa sih, channel lu apa sih, saya gak pernah sama sekali. Dok, sorry. Buku Kive, Quranic Insight for Entrepreneur yang nanti mudah-mudahan kita bagi ke teman-teman juga.
Itu orang datang gak meyakinkan ngomong, kita bantu nulisin, kita bantu untuk nerbitin buku. Saya bilang ahlan yuk kita kerjain yuk. Saya respect itu. Ternyata itu penerbit gede bos. Bumi Aksara, CEO-nya Oxford MBA, seumuran nama saya. Ini perusahaan keluarga generasi ketiga, Amir Hamzah Print. Jadi dari 91 tuh udah punya kantor di Sudirman. Ini penerbit gede gitu loh. Jadi kadang-kadang kita tuh, teman saya tuh ngomong perusahaan logistik, dapat order tuh malah dari satpam. Dari satpam. Baik sama security dapat project 1,2 M, logistik dan segala macam. Dan itu dari mana insight-nya? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan sebetulnya bisa, ya lah gue juga baru masuk penjara, nih orang banyak nanya, kampret. Kan sudah bisa gitu nih, kasar gitu ya. Nih penghuni, kan kalimatnya sahibayi sijni. Sahibayi sijni, asijan itu penjara. Sahabat yang mensahabati Nabi Yusuf di penjara kan orang gak bisa bayar. Bisa jadi mereka gak bisa bayar. Dia ngapain dapat servis yang luar biasa. Dan kalau kita buka di ayatnya tuh lebih canggih lagi. Nabi Yusuf ngomong gini, sebelum makanan datang aku tawilkan. Karena penjara di zaman Nabi Yusuf itu dungeon itu bawah tanah. Bawah tanah ya. Kamu gak bisa lihat fungsi waktu. Kapan malam, kapan pokoknya gelap aja. Fungsi waktu adalah ketika makanan diantar. Oke. Jadi aku akan kasih takwil sebelum makanan datang. Berarti service excellence. Service excellence. Masuk lagi di sana ya. Masuk lagi insight-nya. Masuk lagi. Jadi satu ayat bisa sejam setengah tuh di corporate ngaji service excellence. Saya gak punya kapabilitas itu, tapi dari penjelasan tadi beberapa ilustrasi itu kok saya nangkep hal yang lain. Contohnya gini ya. Ini tolong dikoreksi kalau saya salah ya, nggak tahu. Tadi scale up dari Nabi Yusuf, ternyata dari sumur ke atas itu karena kompetensi. Boleh nggak saya coba-coba nih dari orang awam nih? Ternyata word of mouth, marketing, testimoni yang ditakwilkan ke ini, marketing juga ya. Iya. Sekarang era teknologi digital marketing itu dari sana juga ya, gitu ya. Caranya mendapatkan insight itu. Flywheel marketing kepuasan tuh di situ. Dan sorry ya, Yusuf mendorong loh. Ada ayatnya. Wahai orang yang nanti selamat, kata Yusuf. Jadi kalimat itu Yusuf berkata kepada orang yang dia sangkakan selamat. Zon najja minhuma. Yusuf menyangka di antara kedua itu yang selamat. Satu, Yusuf tuh ngomong, nanti keluar omongkan pada tuanmu tentang aku. Oh gitu ya. Memang gitu ya. Jadi bos testimoni dong, review dong. Suruh Yusuf. Lah kita sekarang kan kita tawadu aja, rendah hati lah. Iya, rendah hati, gak mau sombong. Lu gak ngaji. Kita gak usah tampilkan diri lah. Yang penting manajemen nanti ngeliat kita. Gak bisa bos. Yusuf sama raja begitu. Oke, aku akan pilih kamu jadi orang yang khusus di hatiku. Jadikan aku menteri keuangan. Minta loh, ini hafizun alim karena aku begini. Saya suka ngomong sama teman-teman muslim yang berkarir di BUMN. Lu mesti mimpi jadi CEO dong. Lu mesti naikin kompetensi diri ente. Ente itu siapa? Kadang-kadang kita profesional muslim ditanya, ya keahliannya apa? Ya saya gak ahli-ahli banget sih pak. Ya elah. Rendah dirinya salah tempat dong. Nah itulah Quranic insight itu. Sombong dan marketing itu dua hal yang berbeda ya. Sombong itu kan merasa lebih baik. Kalau marketing itu niatan kita adalah niatan kita tuh membantu perbuatan. Saya tuh gini dok, maksudnya coba lah ya, waktu saya datang ke Xiaomi itu ratusan, ya intinya dari saya datang sampai sekarang Xiaomi alhamdulillah bisa dikonfirm sama owner tuh bertumbuh 8 kali. Wish, luar biasa ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya nemenin Ijo-Ijoan Kitchen, restoran. Dari di depan rumah sales 30-40 sekarang udah pindah ke Taman Helang gitu. Itu growing loh. Alhamdulillah Ijo-Ijoan Kitchen. Ya alhamdulillah ada beberapa. Ada juga yang saya juga gak perform, ada juga gitu. Nah, maka saya harus ngomong kemampuan saya. Saya tuh kalau ketemu sama klien saya ngomong, bro, ente kalau mau ane bantuin, ane gak bisa eksekusi. Harus tim ente. Tapi urusan strategi, ane memang punya ilmu, dikasih Allah bakat, melihat yang ente gak lihat. Ane ini pikiran loncat-loncat, dinamis, belajarnya cepat gitu. Jadi ane strategic thinker, kumpulin top manajemen ente brief. Ane brief gitu loh. Makanya saya sekarang di Almas Fried Chicken tuh tim strategik ya. Ada beberapa temuan. Jadi saya nggak mau cerita detailnya. Jadi saya tuh ada melakukan penghematan waktu di operation di Almas. Jadi saya saya memang random visit makan. Saya ngelihat ini ada service yang harusnya kita bisa efisiensi gitu kan dengan pengadaan ini. Malam saya voice note di grup top management. Pagi langsung dikerja sama owner. 2 hari udah selesai dan kita hemat belasan menit sekarang. Nah, kemampuan saya itu di situ. Di sana ya. Strategik. Nah, makanya saya kalau ngomong sama orang bukan saya sombong. Ini gue pintar. Kalau sombong itu gue lebih pintar daripada dia. Sombong. Aba wastakbar ana khairu minhuma. Kalau saya enggak. Saya kalau misalnya kita sebut aja. Kalau dia datang,
Ustadz kita butuh brand gini-gini. Ya gue bisa ngajarin lu positioning, tapi mau mendalam lu mesti belajar sama Dodi Naiman. Kayak operation, Pak ini aneh taunya sebatas-batas aja. Tapi kalau operation mau tajam harus ke Pak Armala. Ini kalau keuangan udah canggih gini, ini mesti sama Yusak. Saya selalu ngerasa nobody gitu. Jadi gak boleh. Tetapi kalau orang nanya, Ren lu bisanya apa? Ini ngomong bisanya apa? Mitratex bisanya apa? Ya ngomong aja Pak, portofolio. Di areanya. Bukan sombong itu, mengkomunikasikan. Mantap. Ini Hafizun Alim. Gimana? Biasa sekali. Loh iya dong. Iya. Gimana Mitratex? Aduh Pak, kita gimana ya? Kita tuh tawadu Pak, kan? Iya, tawadu. Konyol. Sorry, kenapa sih profesional teman-teman di Amerika sekarang? Coba cek CEO India. India, ras India. Coba rasain. Iya. Apakah terkait nih orang-orang hebat teknologi? Orang kita lebih pintar loh Pak. Lebih pintar. Banyak yang tidak kompeten tapi mereka berani. Nah. Saya di teknologi soalnya. Mereka fluent, mereka komunikasi. I can do that. Itu Inggris kata dia gitu. Padahal lama ngerjainnya tapi jadi juga sih akhirnya. Orang gitu. Indonesia di ujung, gitu aku juga bisa. Tapi lu diem. Iya kan? Iya. Noise, aku juga bisa. Diem aja gitu ya. Dia diem aja gitu. Ini kan harusnya leaders profesional tuh orang kita tuh pinter Pak, pinter orang Indonesia. Iya. Di Norway yang kerja di Eropa Utara tuh pinter. Gitu. Dan area adalah apa yang disampaikan oleh Ustadz Randy ke customernya juga di sini sebetulnya kita bisa dapat insight dari Al-Quran gitu ya. Iya. Banyak hal di sana yang kita bisa dapatkan. Bukan petunjuk langsung harus melakukan apa, tapi insight untuk bisnis dan manajemen gitu kurang lebih ya. Iya, bahkan as a mentally ya. Saya baru mendalami tadabur misalnya di surah 33, 34, 35 itu ada kalimat idfa' billati hiya ahsan. Kan dimulai dengan wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidaklah sama kebaikan dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan kebaikan. Nah, di ujung itu wa ma yulaqaha illa hadzun azim. Tidaklah mendapatkan seperti itu kecuali dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Jadi kalau mau dapat kemenangan yang besar, tolaklah keburukan dengan kebaikan. Kompetitor lu ngabisin lu, ya jangan dihabisin balik. Balas aja dengan kebaikan. Berbuat baik aja terus gitu loh. Punya customer ngezolimin gitu kan. Tambah jasa, tambah fitur, tambah apa. Udah deh kita ridho. Namanya juga kita pilih customernya dia. Allah juga gak mungkin salah pilih. Udah tetap berbuat baik, tetap senyum, tetap apa. Itu hazun azim. Jadi dalam perspektif mental di Al-Quran itu juga bisa di-apply di manajemen gitu. Nah makanya narasi saya pada Quranic Insight for Entrepreneur ini kan, ayo jadikan Quran itu di depan, di rapat-rapat briefing, di town hall meeting, di alignment session, bawa dong Qurannya, gitu satu ayat. Saya tuh dreamnya begitu. Jadi buku-buku yang saya buat tuh sebetulnya untuk para CEO kalau dia mau nge-brief gitu kan keren CEO. Ya Daud Jalut kan, nobody Jalut gede banget. Pasukannya besar, tapi kan menang sama Daud kan, pasukannya Tolut. Dan dalam kisah itu ada kalimat kalau haus minum air harus sedikit, gurfatan biadi. Artinya menang lawan yang besar, efisiensi, cost leadership. Itu kita terkaget-kaget. Kita tarik tuh kisah Daud tuh ke atas tuh ceritanya cuma pasukan jalan yang minum kebanyakan sampai kenyang. Itu nggak lolos, yang boleh ikut perang yang cuma minum sedikit setangan. Ini bicara tentang efisiensi, return earning, financial strategic. Bisa ditarik ke sana ya, kemana-mana ya di business management, finance. Iya, aneh SDM. Pengen tuh kayak gitu. Jadi CEO ngomong Daud kecil, terus Daud kan di riwayat itu pakai ketapel kan. Terus Jalut itu pakai senjata jarak dekat karena dia gede, dia pakai baju besi, gak ada dan segala macam. Ini kan sebetulnya bicara teknologi kan. Ini cara main konvensional lama, cara main ketapel. Ini kan tentang gameplay. Jadi kalau kamu ingin menang sama yang besar, gameplaynya kamu ubah. Indomaret sama Mart-Mart yang gede, Alfamart sama Mart-Mart yang gede. Dia Daud kan dulu kecil-kecil. Gameplaynya dia ubah. Oke, gue saset kecil aja, ini kecil tapi kita ada di mana-mana. 90 triliun, tumbang yang gede-gede kan. Antri segala kan Daud Jalut itu sebetulnya. Jangan materinya. Strategi yang sama yang gede lakukan gitu ya. Gameplaynya berbeda. Jadi dia nggak bikin superstore. Dia bikin store kecil-kecil tapi startupnya mudah, ruko aja jadi. Nempel ke perumahan-perumahan. Dipotong jalannya, kesini aja belok gitu ya.
Dia ubah gameplay. Mitra Tech kalau mau lawan yang gede-gede gameplaynya diubah. Loh saya Rafa Business Club kan ubah gameplay. Ada yang konsultatif, ada yang ini. Saya langsung gameplay aja udah, Business Club aja udah. Wah luar biasa. Nih saya tunggu Business Clubnya nih. Nunggu verifikasi tahap 2. Dan sudah gak sabar Tad untuk setelah sesi ini off air nih. Tanya-tanya yang agak di jurang-jurang. Karena di sini nanti ribut gitu ya. Jadi kita gak bakalan habis bicara mengenai Quranic Insight. Kalau nggak sabar gitu ya, mendapatkan insight-insight yang banyak, ada Kive ya. Di ininya YouTube-nya ya. Di sana saya follow, saya subscribe, Quranic saya nunggu video-videonya gitu ya. Quranic Insight for Entrepreneur. Thank you dok. Oke. Terima kasih Ustaz Dendi. Waktunya luar biasa sekali. Mudah-mudahan bermanfaat sesi diskusi kita hari ini. Thank you. Makasih dok. Ya. Makasih. Assalamualaikum.